Perjuangan tak sia-sia Delia. Penulis Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Anehnya, bukan wajah Rahmat yang seringkali muncul dalam khayalan Delia, tetapi Rizal. Wajah pemuda itulah yang tiap saat melintas dalam angan-angannya, bahkan mimpi-mimpinya. Delia berulang kali berusaha mengusirnya, meyakinkan dirinya bahwa pria baginya adalah Rahmat, tapi tak pernah berhasil. Rizal bahkan semakin menggoda hatinya. Kalau Delia mencoba membayangkan suatu tempat yang indah di mana dia memadu cinta, maka bayangan wajah kekasih yang ada di sampingnya adalah bayangan wajah Rizal. Film-film romantis, cerita-cerita yang syahdu, dan lagu-lagu penuh cinta hanya membuat wajah Rizal semakin lekat di hatinya. Dan ketika pada suratnya yang ke-8, Rahmat mengatakan akan datang ke rumahnya, Delia panik. Dia betul-betul bingung, ketakutan. Rahmat begitu serius, sementara pada saat itu Delia mulai menyadari bahwa dia justru mencintai Rizal. Delia ingin minta nasihat Wita, tapi rasa malu selalu menghalanginya. Di samping itu dia merasa rikuh, khawatir Wita akan menjadi sedih kalau mengetahui hubungannya dengan Rahmat. Bagaimanapun Delia adalah adiknya dengan pautan umur yang cukup banyak. Seharusnya dialah yang lebih dulu, bukan Delia. Astrid Puspitasari sudah berumur 1,5 bulan. Tubuhnya montok, putih bersih seperti ibunya. Terlambat sedikit saja sang ibu memberinya minum, tangisnya meledak seperti mau merobohkan rumah rasanya. Meskipun Astrid perempuan seperti ramalan Risa, tapi wajahnya sama sekali tidak mirip dengan lukisan yang dibuatnya. Delia senang sekali menggendong keponakannya yang mungil itu, tapi Ita sering melarangnya. Takut permata hatinya jatuh dari tangan Delia. Meski begitu, Delia sudah cukup puas dengan hanya mencium pipi Astrid atau menggoyang-goyangkan tempat tidurnya yang kecil. Delia melompat dari kursinya ketika mendengar jeritan Astrid dari kamar. Karena Ita sedang mandi, maka kesempatan baginya untuk menimang Astrid. Secepat kilat, Delia lari ke kamar kakaknya. Diam sayang, jangan teriak-teriak begitu. Bukan di hutan nih. Mau jadi Tarsan wanita ya? Bujuk Delia sambil menepuk-nepuk pipi Astrid yang sudah memerah karena tangisnya. Tapi tangis Astrid tidak berhenti. Delia meraba pantatnya. Basah. Cepat disambarnya celana dari rak di sebelah box untuk mengganti celana Astrid yang basah. Kemudian dengan hati-hati diangkatnya Astrid dari tempat tidur dan ditimang-timangnya. Tangis Astrid agak mereda sekarang. Tinggal isak satu-satu yang masih keluar dari mulutnya. Delia membawa Astrid keluar kamar. Luas juga kamu gendong bayi, Del? Komentar Rizal yang melihat Delia tersenyum. Tiba-tiba Astrid menyusupkan wajahnya ke dada Delia. "Ah!" seru Delia kaget. Cepat dijauhkannya wajah Astrid dari tubuhnya. Rizal tertawa tergelak-gelak melihatnya. "Mau minum tuh, Del?" "Bukan yang itu, Trit. Punya Tante Lia sih gak ada isinya," katanya di antara derai tawanya. Wajah Delia merah padam. Malunya terasa sampai ujung rambut.
Rizal terlalu betul menggodanya. Astrid yang kaget mendengar tawa Rizal protes dengan menangis keras-keras. Delia melotot pada pengacau yang masih tersenyum-senyum itu dengan gemas. "Nih, gendong." "Oh sih, bikin Astrid nangis lagi," katanya kesal. Untung pada saat itu Ita keluar dari kamar mandi. Cepat disampirkannya handuknya dan bergegas menghampiri Delia. Aduh, sini sayang. Mama baru mandi tadi. Astrid gak sabar nunggu ya?" Delia memberikan Astrid pada Ita. Ketika diam-diam diliriknya Rizal, matanya kepergok mata Rizal yang ternyata sedang menatapnya juga. Secepat mungkin Delia mengalihkan pandangannya. Namun pertemuan mata yang hanya sekejap itu sudah cukup membuat jantung Delia berdentangan tidak karuan. Aliran darah di segenap tubuhnya terasa berdesir kencang. Delia menjadi begitu gelisah dan mencoba melepaskan diri dari suasana yang menyiksanya itu dengan pergi ke ruang depan. Di terasnya ditemukannya Yuda sedang duduk membaca koran hari itu. Sore begitu cerah, menggelitik setiap hati untuk menikmatinya. Bugenvil merah yang menjuntai di samping rumah tampak semakin semarak tertimpa cahaya matahari sore yang kuning keemasan. Di dekatnya, bunga mawar putih dan merah muda bermekaran dengan megahnya di antara daun-daun yang hijau segar. Yuda menoleh mendengar suara langkah kaki mendatangi. "Duduk sini dah," sapanya sambil untuk kesekian kalinya menghirup coklat susu yang dibuatkan Ita untuknya. Delia duduk di samping kakaknya di kursi rotan. Hatinya sudah agak tenang sekarang. Debur jantungnya pun sudah normal kembali. "Bagaimana Ari? Masih seperti dulu?" tanya Yuda. Delia menghembuskan nafas panjang. "Ya, begitulah," desahnya perlahan. Mestinya ibu bersikap lebih tegas padanya, tidak seperti sekarang ini. "Tegas? Bagaimana?" Delia memandang Yuda. Yuda meletakkan korannya di meja. Ari harus memilih, menyelesaikan sekolah atau cari kerja. Tidak nganggur seperti sekarang ini. Dia anak laki-laki, tidak boleh seenaknya sendiri. Ibu tidak sampai hati kalau harus memaksa Mas Ari. Jelek-jelek Mas Ari kan anak kesayangannya. Itulah cara yang begitu yang tidak mendidik. Delia terdiam. Yuda sudah mulai dengan serangan-serangannya kepada ibunya. Sudah mulai kembali menunjukkan rasa tidak senangnya kepada sang ibu. Padahal Delia sedang berusaha keras untuk mendamaikan keduanya. Delia seringkali terpaksa berbohong dalam usahanya mempersatukan ibunya dengan Yuda. Di depan ibunya, dia mengarang cerita tentang keinginan Yuda berbaikan kembali dengan ibunya, sementara membujuk ibunya supaya mau memaafkan Yuda. Di saat lain, di depan Yuda, dia memuji-muji ibunya, mengatakan bahwa ibunya sebenarnya mencintai Yuda. Tak lupa merayu kakaknya itu agar ia mau minta maaf pada ibunya. Ibu sekarang sudah lain dengan yang dulu. Tidak suka marah-marah lagi. Ibu sudah menyadari kekurangannya. Apalagi ditambah dengan persoalan Mbak Wita dan Mas Ari. Ibu jadi sering bersedih. Kasihan ibu. Beliau sudah tua. Seharusnya beristirahat dengan tenang, kata Delia pelan. Yuda membisu. Diam-diam Delia memperhatikan kakaknya, berharap batu di hati Yuda sedikit melunak.
Ibu jadi sering menyalahkan diri sendiri. Sambung Delia. Ibu merasa telah gagal mendidik anak-anaknya. Ibu sering menanyakan keadaanmu, Mas Yuda. Sepertinya ingin sekali bertemu. Delia diam menunggu reaksi Yuda. Ketika Yuda tidak juga bicara, diteruskannya kata-katanya. Mas Yuda, Ibu menunggumu sekarang. Berat sekalikah bagi Mas Yuda untuk datang pada beliau dan meminta maaf? Sebab bagaimanapun juga, kau pernah mengecewakan beliau. Meskipun sekarang hal itu sudah dilupakan oleh ibu. Tapi, ibu pasti akan semakin mencintaimu kalau kau mau minta maaf sebagai tanda bakti kepada beliau. Delia mencoba membujuk kakaknya. Aku mau datang pada ibu, asal ibu mau menerima keluargaku selengkapnya. Dengan Ita dan Astrid. Jawab Yuda beberapa saat kemudian. Ibu akan menerima kalian dengan gembira, Mas Yuda. Percayalah. Delia bersyukur sekali melihat batu di hati kakaknya sudah lebur. Tinggal sekarang membujuk ibunya lagi, mencairkan es yang membekukan hati ibunya. Pembicaraan mereka sudah berakhir ketika Ita menyusul ke depan dengan menggendong Astrid. Jalan-jalan yuk Mas, cari hawa segar, ajaknya pada Yuda. Yuda tersenyum memandang istrinya yang cantik beserta putri mungilnya dalam gendongan. Jalan-jalan di sore hari memang nyaman, apalagi bagi sepasang suami istri yang sedang menikmati kebahagiaan atas hadirnya buah cinta itu. Astrid mau jalan-jalan. Yuda mengelus pipi anaknya. Baiklah, Papa ikut ya. Ayo deh, ikut sekalian. Delia menggeleng. Sekali ini aku tunggu rumah aja deh, jawabnya dengan malas. Sepeninggal Yuda dan Ita, Delia duduk merenung sendiri di teras depan. Angan-angannya mengembara jauh, melayang tak menentu. Diingatnya lagi tentang Rahmat yang akan berkunjung ke rumahnya hari Minggu besok. Kembali Delia menjadi sedih, bingung. Dia tidak tahu bagaimana harus bersikap bila berhadapan dengan Rahmat besok. Bagaimana kalau Rahmat benar-benar serius padanya dan mengajaknya untuk cepat menikah? Apa yang akan dikatakannya? Delia ingin menangis rasanya memikirkan Rahmat. Ditatapnya bunga mawar putih yang bermekaran di samping rumpun bougainville. Mawar yang cantik dan selalu berbahagia, pikirnya. Mawar yang memberikan keharuman pada setiap orang yang tulus, meskipun setelah ia layu dan harumnya sirna, orang akan melemparkannya dari vas. Delia mengangkat kepalanya ketika telinganya menangkap lagu Leo Christie dari dalam rumah. Dia mulai menyukai lagu-lagu itu dan beberapa kali mencoba memutarnya. Liriknya begitu berkesan, menyentuh hati dengan lembut, meskipun lagu itu bukan lagu cinta. Kok melamun? Suara Rizal cukup lembut, tapi Delia toh terlonjak mendengarnya. Enggak, aku berpikir tentang Mawar, sahut Delia asal kena. Apa yang kau pikirkan tentang Mawar? Kau sendiri apa? Aku yang bertanya. Delia hanya tersenyum, tidak menjawab. Rizal mendekati Delia dan duduk di depannya. Dia tidak berminat mengganggu lagi begitu melihat wajah murung gadis itu. Ditatapnya Delia dengan tenang. Kelihatannya kau sedang tidak bahagia, katanya pelan. Masa? Delia menggerakkan matanya menatap Rizal.
Dicobanya menyembunyikan kegelisahannya dengan tersenyum manis. Tapi mata Rizal terlalu sulit untuk ditipu. Matamu selalu jujur, Lia. Wajahmu terlalu polos untuk menyembunyikan hatimu, kata Rizal perlahan. Kau selalu tidak percaya padaku. Kau selalu saja mencurigai aku. Delia mengeluh sekalipun dalam hati dia mengagumi kejelian mata Rizal. Wah, tentu saja aku selalu percaya padamu. Baiklah kalau kau benar-benar tidak sedang murung. Hanya saja, rupanya kau perlu belajar mengatur wajah supaya orang tidak salah menduga perasaanmu. Delia yakin seyakin-yakinnya bahwa dia tidak akan berhasil membohongi Rizal. Dia tahu, kebohongannya hanya akan sia-sia kalau tidak malah ditertawakan oleh Rizal. Delia memutar wajahnya dan memandang Rizal. Pemuda itu begitu tenang menatapnya. Tak ada sedikit pun tuntutan pengakuan terpancar dari wajahnya sebagai ekspresi orang-orang yang biasanya mengaku sahabat. Kendatipun Rizal tidak berusaha mengusik atau memaksakan diri menyelusup dalam persoalannya, tapi dalam kediamannya itu dia mengembangkan tangannya, siap menerima kapan saja Delia lari kepadanya. Delia luluh menghadapi perlakuan demikian. Dia merasa seperti anak kecil yang ketakutan dikejar-kejar serigala, dan tiba-tiba di depannya muncul sebuah rumah panggung yang tinggi dan aman, yang lebar-lebar membuka pintu untuknya. Dengan tidak berdaya menolak, tapi dengan sadar dan penuh syukur, Delia melangkah dengan pasti ke pintu rumah itu. Mas Rizal, bagaimana pendapatmu kalau seorang wanita mendapatkan jodohnya lewat perkenalan di surat kabar? Apakah kau pandang tidak cukup terhormat? Tanya Delia hati-hati. Sejenak Rizal belum menjawab. Ditelitinya setiap sudut wajah Delia lekat-lekat, seolah-olah ingin dijajakinya isi hati gadis itu sampai ke dasarnya yang paling dalam. Apakah itu engkau sendiri, Lia? Tanyanya kemudian dengan suara rendah. Delia merasa terpojok. Dalam tatapan mata Rizal yang begitu dalam, tidak mungkin lagi baginya untuk menolak. Perlahan kepalanya mengangguk. Selama beberapa detik kemudian, Rizal menatapnya tanpa berkedip untuk kemudian tersenyum dengan ramah dan sabar. Mengapa aku harus memandangnya dengan tidak cukup hormat, Lia? Bagiku, perkenalan lewat seorang teman, orang tua, ketika bertemu di perjalanan yang sama, kantor pos ataupun melalui surat kabar, tidak ada bedanya. Selama perkenalan itu terjadi dengan sopan santun yang baik. Sekalipun suatu perkenalan terjadi di istana kepresidenan misalnya, tetapi kalau perkenalan itu terjadi dengan cara dan tujuan yang dipenuhi nafsu rendah, sukar bagiku untuk merasa hormat. Delia diam, mencoba meyakini bahwa Rizal berkata dengan sesungguhnya. Kalau kau dan dia merasa cocok, kukira tak ada lagi yang perlu dipersoalkan. Sambung Rizal. Tapi aku rasanya tidak dapat meneruskannya. Bagaimana pendapatmu kalau aku membatalkan perkenalan ini? Apa dia akan sakit hati? Tanya Delia. Sedikit banyak, sakit hati atau kecewa itu tentu saja ada kalau semula kau sudah mengatakan serius dengannya. Tapi kalau dia memang orang baik dan berpikiran dewasa, dia akan dapat memakluminya. Cuma, kenapa tiba-tiba kau ingin memutuskan hubungan itu?
Toh hubungan itu terjalin dengan kemauanmu juga. Delia mengeluh. Aku tidak dapat mengatakannya padamu, Mas Rizal. Aku jadi bingung malahan. Sudahlah Lia. Pikirkanlah 1000 kali lagi sebelum menentukan sikap. Peliharalah hubungan itu dan cobalah mengenalnya dengan lebih baik. Sayang kau tidak mau mengatakan kenapa dan apa sebabnya kau tiba-tiba ingin meninggalkan dia, sehingga aku tidak dapat ikut mencari jalan keluar yang baik. Delia tersenyum masam. Bagaimana aku bisa mengatakan padamu kalau sebabnya adalah kau sendiri? Keluhnya dalam hati. Rizal menatap Delia, tapi gadis itu membisu sementara matanya melayang jauh. Malam mulai merebut senja dan keheningan terasa di mana-mana. Delia merenungi petak-petak eternit di atas kamarnya. Malam hening, tak ada suara. Semua orang sudah lelap di buai mimpi. Tinggal dia sendiri yang masih juga belum tidur. Hatinya resah. Pikirannya terus-menerus tertuju pada Rizal. Apakah Rizal mempunyai perasaan yang sama juga seperti dirinya? Apakah Rizal pernah juga memikirkan suatu cinta di antara mereka? Delia tidak tahu, dan dia tidak mau menumpuk harapan yang belum tentu terwujud. Karena itu, dicobanya melupakan Rizal, menghambarkan perasaannya yang bergelora terhadap pemuda itu. Tapi semua itu bahkan membuatnya semakin sedih, semakin putus asa. Besok pagi Rahmat datang. Tidak, dia tidak dapat menerimanya. Dia tidak mau menipu pria yang baik itu. Hatinya sudah menjadi milik Rizal. Rahmat harus mendapatkan seorang gadis yang betul-betul mencintainya, yang tidak membagi hatinya pada orang lain. Jam dinding di kamar makan berdentang 1 kali. Delia berdesah. Dirapatkannya selimut dan dicobanya mengusir semua pikiran yang memenuhi kepalanya. Dia merasa begitu lelah. Dia ingin tidur. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.